Hobi Hebat. Terima kasih banyak untuk kunjungan sobat semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Hobi Hebat. Penghargaan setinggi-tingginya teruntuk sobat semua yang telah memberikan dukungan subscribe, like, komen, dan share video-video dari channel Hobi Hebat ini. Untuk sobat baru, selamat datang dan juga mohon dukungannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jika sobat berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Selamat menyaksikan video ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat bagi sobat semua. Sobat Hobi Hebat, terutama yang memiliki hobi terhadap ikan hias, channel Hobi Hebat kali ini menyuguhkan unggahan tentang tips atau cara mengatasi masalah air akuarium yang hijau dan terkesan kotor sebagaimana dialami oleh banyak orang. Air akuarium yang semula jernih seperti ini, namun meskipun telah menggunakan pompa yang airnya disirkulasikan ke atas dengan saringan busa, sekitar 2 hari kemudian sudah memperlihatkan warna mulai menghijau. Beberapa hari kemudian bahkan menjadi hijau pekat hingga ikan hiasnya nyaris tak tampak. Tentu saja hal ini tidak hanya melelahkan karena harus sering atau setidaknya seminggu 2-3 kali menguras, membersihkan, dan mengganti airnya dengan yang baru. Menjadikannya bersih jernih seperti ini tidaklah sulit. Tips sederhana, mudah, murah, dan tidak lama meriakannya bisa dilakukan, sehingga keindahan ikan hias dalam akuarium yang jernih dapat dinikmati tanpa banyak melelahkan dan menghabiskan waktu sobat. Hanya membutuhkan sedikit alat dan bahan, misalnya seperti saringan, busa, pipa plastik pendek, dan pasir atau yang dikenal di dalam toko akuarium sebagai pasir malang. Biayanya pun selain pompa tidak tergolong mahal, sekitar puluhan ribu saja. Pompa bekas pun bisa digunakan, dan kalaupun harus membeli dengan yang baru, pompa tersebut hanya seharga 30-an ribu rupiah saja. Jika sobat telah memiliki pompa bekas seperti ini, jenis yang mana saja dari salah satu pompa kecil ini bisa sobat gunakan. Tinggal membeli saringan, pipa pendek, busa, dan pasir malang di toko akuarium. Untuk pompanya, dari berbagai bentuk dan jenis pompa kecil ini bisa digunakan. Yang penting ada 2 fungsi atau 2 arah penggunaannya, yaitu ada bagian penyedotnya dan ada bagian pengeluaran airnya. Untuk jumlah pasirnya, kebutuhannya juga tidak banyak. Untuk ukuran dasar akuarium dengan lebar 30 cm kali panjang 60 cm misalnya, pasir yang dibutuhkan cukup 1 bungkus ukuran kecil ini saja. Nah, ini adalah pipa transparan yang nantinya digunakan untuk menyedot air dari bawah. Biasanya bisa dibeli dengan ukuran pendek. Pipa ini nanti dihubungkan ke saringan bawah dan dihubungkan ke pompa kecil di atasnya. Ini adalah penghubung saringan dengan pipa. Bisa dibeli bersamaan dengan saringannya yang akan dipasang di bawah nanti. Penghubung saringan ini dipasangkan dengan memasukkan ke salah satu slot yang telah disediakan tempatnya sesuai dengan posisi yang sobat inginkan. Disinilah nanti pipa dipasangkan atau dimasukkan di bagian bawah. Ini adalah slot atau pilihan tempat-tempat penghubung saringan ke pompa. Silahkan dipilih bagian mana saja yang dikehendaki. Saringan warna hitam ini bisa dibeli dalam bentuk beberapa keping yang nantinya bisa dirakit atau disambung menjadi luas dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan luas dasar akuarium sobat. Saringan tidak perlu dibeli penuh seukuran dasar akuarium, tapi cukup dengan setengahnya saja dari luas dasar akuarium sobat. Ini adalah bentuk busanya. Jika dibeli baru, 1 bungkus ukurannya adalah 30 cm kali 1 meter. Namun jika sobat sudah mempunyai busa bekas, maka bisa digunakan. Busa ini nanti akan ditempatkan di atas saringan seperti ini.
Hanya itu, alat dan bahan sederhana yang sobat butuhkan untuk mengatasi air hijau akuarium menjadi tampak jernih, sehingga ikan hias dan akuarium sobat enak dinikmati, dipandang dengan ekosistem yang tampak natural, lengkap dengan pasir dan aksesoris tumbuhan baik sintetis maupun asli, bahkan dengan pasir yang dapat menjadi tempat hidup bakteri yang bisa menjadi makanan ikan hias. Berikut ini kami uraikan tahapan pelaksanaan untuk mengatasi air akuarium yang hijau menjadi bersih jernih dengan tahapan yang lengkap dan detail. Pertama, yang mungkin agak memakan waktu adalah mencuci pasir ini. Diperlukan kerja sedikit keras karena pasir ini harus dicuci sampai bersih dengan indikator atau patokan sampai air sisa cucian pasir ini telah benar-benar bening atau bersih. Diperlukan beberapa kali tahapan pencucian. Setiap tahap pencucian dibuang air sisa pencuciannya seperti ini. Jika masih keruh seperti ini, maka harus diulang lagi sampai hasil air sisa cucian pasir ini menjadi benar-benar bersih. Cara mencuci pasir bisa menggunakan ember dengan pengaduk. Pengaduknya bisa berupa apa saja, yang penting bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam pasir. Kebetulan kami menggunakan pengaduk berupa sendok semen ini yang biasanya tersedia dan banyak sobat yang memilikinya. Dan ini relatif mudah juga penggunaannya. Terus aduk saja sampai sisa air cucian ini menjadi bening atau jernih. Jika air sisa cucian ini masih keruh, maka dapat diulang dicuci kembali pasirnya, yang sebaiknya agak penuh ya, agar kotoran di dalam pasir banyak terangkat ke permukaan air yang kemudian bisa dibuang seperti ini. Ini sudah agak mulai bening sobat. Ulangi lagi nanti beberapa kali pencucian, setiap tahap dibuang air sisa cuciannya agar bisa diketahui tingkat kebersihan air tersebut. Ini sudah kelihatan agak bersih sobat, airnya sudah sedikit bening. Jika air sisa cucian pasir sudah mulai jernih seperti ini, coba diulang sekali lagi untuk memastikan kembali bahwa pasir ini telah benar-benar bersih. Nah, ini sudah mulai terlihat bersih. Terus saja diberi air dari keran langsung dengan volume yang agak penuh agar banyak kotoran yang bisa terangkat. Harus benar-benar dipastikan air menjadi jernih. Nah, ini sudah mulai terlihat jernih. Nah, ini bisa sobat lihat kejernihannya sudah mulai tampak. Nah, ini bening sekali ya. Nah, ini bisa sobat lihat air sisa hasil cuciannya sudah mulai bersih. Nah, ini sisa air hasil dari cucian sudah cukup jernih. Bisa sobat lihat pembuangannya ini sudah tampak jernih, dan ini sudah memperlihatkan atau menandakan bahwa pasir sudah benar-benar bersih. Jika telah benar-benar bersih namun nanti dalam air akuarium nanti terlihat keruh, maka dapat diaktifkan pompanya dan dalam beberapa jam kita lihat apakah kotorannya masih bisa membuat keruh, dan nyalakan saja pompanya, siapa tahu nanti akan mengendap dan bisa menjadi jernih. Setelah mencuci pasir dengan kondisi yang benar-benar bersih tersebut, maka tibalah saatnya menyiapkan akuarium untuk dipasang saringan, busa, pipa penghubung dari saringan ke pompa kecil, serta pemasangan pompa dan memasukkan pasir nanti setelah dicuci dengan bersih tersebut. Pertama, rakit keping demi keping saringan tersebut menjadi seluas sesuai yang dibutuhkan.
Letakkan posisi sambungan pipa sesuai dengan posisi pompa yang akan dipasang. Biasanya di pojok, sesuai dengan penempatan akuarium di ruang rumah sobat. Misalnya, kami menempatkan di pojok kanan belakang, maka sambungan pipa dari saringan ke pompa dapat diposisikan sesuai dengan posisi tersebut. Luas saringan tidak harus seluas ukuran dasar akuarium, bisa hanya setengahnya. Masukkan saringan ke dasar akuarium dengan letak sambungan pipa pada posisi yang diinginkan tadi. Siapkan busa, lubangi busa seukuran dengan lubang sambungan pipa ke saringan tersebut. Kemudian pasang busa di atas saringan tersebut, lalu masukkan lubang busa tersebut pada sambungan pipa. Selanjutnya busa digelar hingga menutup rapat seluruh bagian dasar akuarium. Jika kepanjangan bisa dipotong sesuai dengan ukuran. Sebaliknya jika kurang bisa disambung, namun dengan posisi yang sedikit menumpang atau bertumpuk atau rangkap agar semua dasar akuarium tertutup penuh atau merata dengan baik. Ini adalah posisi saringan yang ukurannya hanya setengah dari ukuran dasar akuarium ini. Segini ini tidak apa-apa, yang penting seluruh bagian dasar dari akuarium tertutup oleh busa. Setelah saringan dan busa terpasang rapih seperti ini, pastikan posisi busa semua rapat menempel di tepi atau dinding kaca akuarium. Setelah terpasang busa, dilanjutkan dengan pemasangan pipa. Ukurlah panjang pipa atau tinggi pipa sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan posisi pompa yang akan dipasang. Pemasangan pompa sebaiknya dipertimbangkan pompa berada sepenuhnya di dalam atau terendam air seluruhnya untuk keperluan pendinginan yang baik. Setelah dipastikan posisi pompa, maka sobat bisa memotong pipa tersebut dengan gergaji besi atau alat lain yang memungkinkan sesuai dengan panjang yang telah ditentukan. Setelah sobat potong, maka dapat dipasang pipanya. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan pemasangan pompa. Pompa dapat direkatkan pada dinding atau kaca akuarium. Jika semua selesai, tibalah saatnya memasukkan pasir yang telah dicuci bersih tersebut. Masukkan secara perlahan agar tidak tercecer keluar akuarium. Masukkan merata hingga memenuhi seluruh bagian dasar akuarium yang telah tertutup rapat oleh busa tadi. Cara memasukkan pasir ini bisa secara bertahap ke bagian-bagian penting seperti sudut-sudut atau bagian pipa terlebih dahulu agar bagian ini tidak mudah terangkat. Bisa juga dituangkan dari ember langsung, asalkan dapat dipastikan tidak tercecer. Bebas-bebas saja cara menuangkan pasir ini, yang penting pada akhirnya bisa rapi merata di semua bagian dasar akuarium. Dituangkan seperti ini tidak menjadi masalah, asal dijaga kerapiannya. Hal yang penting nanti adalah perlunya dipadatkannya pasir di bagian tepi atau dinding kaca akuarium agar busa tertutup rapat oleh pasir, sehingga kotoran dalam air nanti bisa tertutup, tidak masuk ke bawah saringan. Nah, satu persatu bisa bertahap dengan menggunakan sendok semen. Ratakan, taruh di bagian yang belum terisi oleh pasir ini. Bisa juga dituangkan langsung, sisanya diambil sedikit demi sedikit menggunakan sendok semen ini hingga tertuang habis
dari ember ke dasar akuarium, menutup rata seluruhnya di semua permukaan dasar dari akuarium sobat. Setelah nanti semuanya rapi dan pasir telah dikondisikan merata, diratakan, sobat bisa pasang beberapa aksesoris akuarium nanti. Bisa juga pemasangan aksesoris ini dilakukan setelah akuarium diisi air. Nah, ini sudah dipadatkan, diratakan sehingga rapi. Nah, ini terlihat semuanya udah rata dan rapi. Kemudian bisa diisi dengan aksesoris apa saja yang sobat akan pasang. Tentu ini juga bisa dengan alternatif lain, yaitu memasang aksesoris atau tumbuhan sintetis maupun asli setelah airnya nanti dituang ke dalam akuarium. Cara mengisi air ke dalam akuarium nanti bisa menggunakan selang. Air sebaiknya jangan yang langsung dari keran atau air baru. Bisa sobat menyiapkan air untuk akuarium ini sehari sebelumnya. Jika aksesoris telah dipasang misalnya, maka air yang dituangkan dari selang dapat diarahkan ke bagian aksesoris yang padat atau keras. Setelah penuh dapat diatur ulang pasirnya, diratakan kembali pasirnya, dirapikan aksesoris baik berbentuk bebatuan, tanaman atau aneka hiasan akuarium lain. Seperti inilah hasilnya akhirnya. Air akuarium sangat jernih dalam jangka panjang. Tips ini telah terbukti menghasilkan akuarium yang airnya tetap jernih meskipun terkena cahaya luar yang dapat memicu terjadinya air menjadi hijau dalam kondisi tanpa saringan di dasar akuarium ini. Bahkan akuarium ini sehari-hari ditempatkan di luar rumah atau di teras depan yang terkena cahaya luar terus-menerus dari pagi hingga siang. Namun kondisi airnya tetap jernih seperti ini. Bahkan pada sore harinya akuarium ini sering terpapar secara langsung sinar matahari, namun airnya juga tetap dalam kondisi jernih seperti ini. Selanjutnya silahkan sobat praktekkan. Untuk perawatan selanjutnya adalah sobat hanya perlu mengganti air setengah dari akuarium ini dengan air baru. Dengan demikian air akuarium sobat akan terus terjaga kejernihannya tanpa harus menguras 2 hari sekali seperti sebelum dilakukan tips ini. Jangan lupa diberikan garam tentunya garam air untuk ikan hias agar kondisi pH air akuarium terjaga sehingga dapat membuat ikan merasa nyaman dalam air akuarium tersebut. Karena relatif banyak manfaat lain dari garam ikan ini, diantaranya selain bisa sebagai antiseptik akuarium dan anti jamur, juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh ikan, serta bisa membunuh dan mencegah parasit, jamur, dan penyakit ikan. Manfaat lainnya adalah bisa untuk mengobati infeksi ikan yang disebabkan oleh bakteri atau jamur, serta bisa mencegah dan mengatasi stres pada ikan. Pemberian garam ikan ini tidak perlu banyak, yaitu sekitar 1-2 sendok teh untuk setiap 4 liter air. Akhirnya selamat mencoba tips mengatasi air akuarium hijau menjadi jernih seperti ini. Semoga memperoleh hasil yang maksimal sama seperti video ini.
Terima kasih banyak atas kunjungan dan kontribusi sobat semua, juga kepada sobat yang telah berkenan memberikan dukungan subscribe, like, dan share. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa kembali pada unggahan channel Hobi Hebat ini pada kesempatan berikutnya dengan produk dan aktivitas hobi yang berbeda. Wassalam.